Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Salam sehat, salam sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Marilah kita berdoa mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini gereja pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Profisiat untuk saudara-saudari, lembaga dan gereja yang berlindung pada Santo Paulus Rasul. Semoga berkat perlindungannya, iman kita semakin diteguhkan dan dimampukan menjadi saksi kabar gembira kerajaan surga. Sebagai orang Kristen, kita tentu mengenal Rasul Paulus yang dapat kita baca dalam bacaan pertama hari ini, dalam Kisah Para Rasul dan dalam surat-surat Paulus. Paulus yang ditangkap oleh Yesus membuat hati Paulus yang dahulu keras bagai batu berubah menjadi lembut. Paulus menjadi saksi dan pewarta Injil yang ulung dan luar biasa. Yesus mengutus kita sebagai murid-muridnya. Diutus untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dalam melaksanakan perutusannya itu, Tuhan Yesus memberi bekal dan perlindungan agar kita mampu melaksanakan perutusannya, asal saja kita percaya dan tersedia. Perintah Yesus untuk pergi dan memberitakan Injil ke segala makhluk tidak hanya tugas para murid Yesus waktu itu, tetapi juga menjadi tugas kita sebagai para muridnya di zaman ini. Diutus untuk membawa damai, saling memaafkan, rela berbagi, peduli dan empati pada sesama yang membutuhkan. Hidup jujur di tengah maraknya tindak korupsi, dan masih banyak kebaikan lain yang dapat kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Santo Paulus mengalami betapa sulitnya dalam perjalanan pewartaan. Bukan saja penolakan, namun juga medan yang sulit. Namun di zaman sekarang ini, Tuhan memudahkan kita untuk memberikan pewartaan lewat hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, bahkan melalui media sosial. Marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi saksi cinta kasih-Nya, kabar gembira, kabar sukacita yang menyelamatkan, lewat sikap, kata, dan tindakan kita dalam hidup setiap hari. Marilah berdoa.
Tuhan yang Maha Murah dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat panggilan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi murid-Mu. Semoga kami Engkau mampukan untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga semakin banyak merasakan Engkau kasihi, dan hidup kami di surga seperti di bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.